Tema besarnya adalah Gereja Harapan Dunia, Gereja Harapan Papua. Pernah nggak kita menyadari, rekan-rekan hamba Tuhan, biar ini jadi perhatian khusus buat kita, Pencipta alam semesta itu tidak punya yang lain di dunia ini kecuali gerejanya ini. Ini sebuah kebenaran yang kita harus kenal, yang kita harus tahu. Nah, yang luar biasa dan mengagumkan adalah sekalipun dia maha kuasa, tetapi dia tidak bisa mengerjakan apa-apa dengan dirinya sendiri kecuali dengan gerejanya. Dan ini yang luar biasa. Nah, apabila gereja tidak bisa menyadari ini, maka sampai kapanpun juga kita akan tetap tergilas, kita akan habis, kita akan kalah. Dan sudah terbukti, kita jangan sombong bahwa gereja di tanah Papua sudah kalah total. Dengar baik-baik, gereja di tanah Papua sudah kalah total. Mungkin saudara akan kaget dengar ini. Pasti saudara tanya, buktinya apa? Buktinya jelas. Alkohol tidak pernah menang, tidak pernah kalah di tanah Kristen ini. Jawab iya atau tidak? Kalau gereja tidak bertobat dan tetap menganggap dirinya hebat karena gedungnya megah-megah, tapi alkohol tetap menguasai masyarakat yang tidak lain adalah anggota gereja sendiri. Apa yang kita mau sombongkan dengan gereja kita masing-masing? Nomor 2, selama perzinahan dan semua bentuk kejahatan dalam bentuk seks masih merajalela seperti ini, gereja kalah total. Yang ketiga, kita lihat mengerikan sekali di tanah Kristen ini, AIDS makin hari gak makin kurang, tapi makin bertambah korban. Yang keempat, kehancuran pernikahan Kristen, baik dari keluarga pejabat maupun keluarga masyarakat. Jawab iya atau tidak? Di Papua ini bukan berita asing lagi, bukan rahasia lagi. Sulit mencari pejabat yang punya satu istri, itu sulit. Padahal itu pejabat-pejabat Kristen. Yang kelima, anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah jumlahnya makin banyak di tanah Kristen. Yang keenam, kriminalitas. Dengan sendirinya, kalau alkohol nomor 1, perzinahan nomor 1, lalu AIDS nomor 1, kerusakan keluarga nomor 1, otomatis kriminalitas akan makin tinggi. Tapi yang aneh, ibadah masih berlangsung. Baik ibadah di gereja, ibadah di rumah tangga, ibadah ini, ibadah itu. Lalu pertanyaan kita, di mana kuasa ibadah itu sendiri? Yang ditulis di surat Timotius, ditulis di kitab Efesus, ditulis di surat Petrus, bahwa ibadah itu punya kuasa yang luar biasa. Tanggal 30 Desember, saya baca koran, ternyata pejabat-pejabat penting Papua hanya 5% yang tetap tinggal di tempat selama Natal dan Tahun Baru. Yang lain di Jakarta atau tempat lain. Saudara, padahal gereja adalah satu-satunya milik Tuhan di dunia ini. Tuhan tidak punya yang lain kecuali gereja. Dengar itu baik-baik. Sehingga harapan Tuhan untuk mengubah dan memberkati dunia harus lewat gereja, tidak bisa yang lain. Kalau kita tidak kembali kepada kebenaran ini, maka jangan kaget kalau gereja hanya tinggal nama, tapi tidak punya kekuatan apa-apa di tanah Kristen ini. Kiprah gereja, istilah yang dipakai oleh pemerintah, peranan gereja
tidak ada giginya, tidak ada kekuatannya di tanah ini, hanya tinggal nama Kristen saja. Mari kita lihat bukti di seluruh perjanjian lama. Dengar, Tuhan tidak pernah berurusan dengan pemerintah. Itu yang kita harus pelajari, gereja. Di seluruh perjanjian lama Tuhan tidak pernah urusan dengan pemerintah. Artinya, dari mulai zaman Nuh, itu mulai Nuh, kelihatan fakta itu, sampai kitab Maleakhi, setiap kali di suatu daerah, di suatu kelompok masyarakat, sebab di zaman Nuh belum kelihatan negara-negara, tapi kumpulan masyarakat. Tapi di zaman Abraham kita melihat ada negara-negara, sehingga Abraham harus perang melepaskan kemenangannya, yaitu Lot. Nah, kita lihat pada zaman Nuh. Ini konsep gereja di hati Bapa di surga. Setiap kali ada kekacauan di suatu tempat, suatu negara, suatu daerah, setiap kali terjadi malapetaka, terjadi kehancuran, terjadi apa saja di suatu tempat, maka Tuhan tidak akan pernah cari mana rajanya, mana pemimpin daerah ini. Tidak. Alkitab menulis, setiap kali terjadi sesuatu yang tidak baik yang kena kepada masyarakat di suatu tempat, maka surga cari mana orang benar di negeri itu. Katakan amin, gereja. Catat itu baik-baik. Dan itu terjadi terus. Setiap kali terjadi sesuatu di satu daerah, lagi sekali Tuhan gak pernah urusan dengan pemerintah. Dia selalu berurusan dengan orang benar di negeri itu. Ketika dunia kacau, saudara buka Kejadian 6, manusia bertambah banyak. Apa yang terjadi kalau manusia bertambah banyak? Pasal 6 ayat 1 kitab Kejadian, saudara buka. Lihat sekarang semua. Pasal 1 kitab Kejadian, ayat yang ke-6. Apa yang terjadi kalau manusia bertambah banyak? Maka kejahatan pun bertambah banyak. Nah, ketika kejahatan bertambah banyak, maka yang nomor satu muncul adalah percabulan, adalah seks, adalah rusaknya rumah tangga. Ini ribuan tahun yang lalu sudah terjadi. Dalam keadaan bangsa atau negara kacau seperti pada zaman Nuh, Tuhan gak cari mana rajanya, siapa pemerintahnya di daerah itu. Tuhan cari Nuh. Saudara, ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah bagaimana? Rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Saudara lihat ini. Kalau saudara tinggal di Wamena, kita tinggal di Papua, tidak mengakui ada kerusakan di tanah Kristen ini, berarti kita sedang buta dan tuli. Saya ulangi lagi. Apabila kita tinggal di tanah Papua ini, dan kita tidak pernah melihat dan tidak menganggap sedang ada kerusakan besar-besaran, dan sedang ada kehancuran total di tanah ini, generasi dihabiskan oleh dosa, anak-anak kecil dihancurkan oleh penyakit, berarti gereja sedang buta dan tuli. Saudara, saya punya kebiasaan dari sejak awal saya jadi hamba Tuhan, saya pakai prinsip kitab Taurat. Kitab Taurat itu menuliskan salah satu indikasi, ya, salah satu
Apa indikasi? Salah satu keadaan tolok ukur atau ukuran untuk melihat suatu negeri itu diberkati atau dikutuk